Lalu diberitahukanlah kepada Yoab, "Ketahuilah, raja menangis dan berkabung karena Absalom." Pada hari itulah kemenangan menjadi perkabungan bagi seluruh tentara, sebab pada hari itu tentara itu mendengar orang berkata, "Raja bersusu hati karena anak-anaknya." Sebab itu tentara itu masuk kota dan diam-diam pada hari itu, seperti tentara yang kena malu, kembali dengan diam-diam karena melarikan diri dari pertempuran. Raja menyemplungi mukanya dan dengan suara nyaring merataplah raja, "Anakku Absalom, Absalom, anakku, anakku." Lalu masuklah Yoab menghadap raja di kediamannya serta berkata, "Pada hari ini engkau mempermalukan semua hambamu yang telah menyelamatkan nyawamu pada hari ini dan nyawa anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan dan nyawa istri-istrimu dan nyawa gindik-gindikmu, dengan mencintai orang-orang yang benci kepadamu dan dengan membenci orang-orang yang cinta kepadamu. Karena pada hari ini engkau menunjukkan bahwa panglima-panglima dan anak buah tidak berarti apa-apa lagi. Bahkan aku mengerti pada hari ini bahwa seandainya Absalom masih hidup dan kami semua mati pada hari ini, maka hal itu kau pandang baik. Oleh karena itu, bangunlah, pergilah keluar dan bicaralah menenangkan hati orang-orangmu. Sebab aku bersumpah demi Tuhan, apabila engkau tidak keluar, maka seorang pun tidak akan ada yang tinggal bersama-sama dengan engkau pada malam ini. Dan hal ini berarti celaka bagimu melebihi segala celaka yang telah kau alami sejak kecilmu sampai sekarang." Lalu bangunlah raja dan duduk di pintu gerbang. Maka diberitahukanlah kepada seluruh rakyat demikian, "Ketahuilah, raja duduk di pintu gerbang." Kemudian datanglah seluruh rakyat itu dan menghadap raja. Adapun orang Israel sedang melarikan diri masing-masing ke dalam kemahnya. Seluruh rakyat dari semua suku Israel berbantah-bantah, katanya, "Raja telah melepaskan kita dari tangan musuh kita. Dialah yang telah menyelamatkan kita dari tangan orang Filistin. Dan sekarang ia sudah melarikan diri dari dalam negeri karena Absalom. Tetapi Absalom yang telah kita urapi untuk memerintah kita sudah mati dalam pertempuran. Maka sekarang, mengapa kamu berdiam diri dengan tidak membawa raja kembali?" Raja Daud telah menyuruh orang kepada Sadok dan Abiatar, imam-imam itu dengan pesan, "Berbicaralah kepada tua-tua Yehuda. Demikian, mengapa kamu menjadi yang terakhir untuk membawa raja kembali ke istananya? Sebab perkataan seluruh Israel telah sampai kepada raja. Kamulah saudara-saudaraku, kamulah darah dagingku. Mengapa kamu menjadi yang terakhir untuk membawa raja kembali? Dan kepada Amasa haruslah kamu katakan, bukankah engkau darah dagingku? Beginilah kiraannya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau tidak tetap menjadi panglimaku menggantikan Yoab." Demikianlah dibelokkannya hati semua orang Yehuda secara serentak, sehingga mereka menyuruh menyampaikan kepada raja pesan ini, "Kembalilah, tuanku dan semua anak buahmu." Lalu berangkatlah raja pulang dan sampailah ia ke tepi sungai Yordan. Sementara itu orang Yehuda telah sampai ke Gilgal untuk menyongsong raja dan untuk membawa raja menyeberang sungai Yordan. Juga Simei bin Gera, orang Benyamin yang dari Bahurim itu, cepat-cepat datang bersama-sama dengan orang-orang Yehuda untuk menyongsong Raja Daud. Juga ada 1.000 orang dari daerah Benyamin bersama-sama dengan dia, dan Siba, hamba keluarga Saul, dan ke-15 anaknya laki-laki, dan ke-20 hambanya bersama-sama dengan dia, datang dengan tergesa-gesa ke sungai Yordan mendahului raja. Lalu menyeberang dari tempat penyeberangan untuk menyeberangkan keluarga raja untuk melakukan apa yang dipandangnya baik. Maka Simei bin Gera sujud di depan raja ketika raja hendak menyeberangi sungai Yordan, dan berkata kepada raja, "Janganlah kiranya tuanku tetap memandang aku bersalah, dan janganlah kiranya tuanku mengingat kesalahan yang telah dilakukan hambamu ini pada hari tuanku raja keluar dari Yerusalem.
Janganlah kiranya raja memperhatikannya lagi, sebab hambamu ini telah tahu bahwa hamba telah berbuat dosa. Dan lihatlah, pada hari ini akulah yang pertama-tama datang dari seluruh keturunan Yusuf untuk menyongsong Tuan Raja. Lalu berbicaralah Abisai anak Seruya, katanya, bukankah Simei patut dihukum mati karena ia telah mengutuki orang yang diurapi Tuhan? Tetapi Daud berkata, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya, sehingga kamu pada hari ini menjadi lawanku? Masakan pada hari ini seorang dihukum mati di Israel? Tetapi bukankah aku tahu bahwa aku pada hari ini adalah raja atas Israel? Kemudian berkatalah raja kepada Simei, engkau tidak akan mati. Lalu raja bersumpah kepadanya. Juga Mephiboset bin Saul menyongsong raja. Ia tidak membersihkan kakinya dan tidak memelihara janggutnya, dan pakaiannya tidak dicucinya sejak raja pergi sampai hari ia pulang dengan selamat. Kemudian ia dari Yerusalem menyongsong raja. Bertanyalah raja kepadanya, mengapa engkau tidak pergi bersama-sama dengan aku, Mephiboset? Jawabnya, ya tuanku raja, aku ditipu hambaku, sebab hambamu ini berkata kepadanya, pelanailah keledai bagiku, supaya aku menungganginya dan pergi bersama-sama dengan raja, sebab hambamu ini timpang. Ia telah memfitnahkan hambamu ini kepada tuanku raja. Tetapi tuanku raja adalah seperti malaikat Allah, sebab itu perbuatlah apa yang tuanku pandang baik. Walaupun seluruh kaum keluargaku tidak lain dari orang-orang yang patut dihukum mati oleh tuanku raja. Tuanku telah mengangkat hambamu ini di antara orang-orang yang menerima rezeki dari istanamu. Apakah aku lagi dan untuk apa aku mengadakan tuntutan lagi kepada raja? Tetapi raja berkata kepadanya, apa gunanya engkau berkata-kata lagi tentang halmu? Aku telah memutuskan, engkau dan Siba harus berbagi ladang itu. Lalu berkatalah Mephiboset kepada raja, biarkanlah ia mengambil semuanya, sebab tuanku raja sudah pulang dengan selamat. Juga Barsilai orang Gilead itu telah datang dari Rogelim dan ikut bersama-sama raja ke sungai Yordan untuk mengantarkannya sampai di sana. Barsilai itu sudah sangat tua, 80 tahun umurnya. Ia menyediakan makanan bagi raja selama ia tinggal di Mahanaim, sebab ia seorang yang sangat kaya. Berkatalah raja kepada Barsilai, ikutlah aku memelihara engkau di tempatku di Yerusalem. Tetapi Barsilai menjawab raja, berapa tahun lagi aku hidup, sehingga aku harus pergi bersama-sama dengan raja ke Yerusalem? Sekarang ini aku telah berumur 80 tahun. Masakan aku masih dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik? Atau masih dapatkah hambamu ini merasai apa yang hamba makan atau apa yang hamba minum? Atau masih dapatkah aku mendengarkan suara penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan? Apa gunanya hambamu ini lagi menjadi beban bagi tuanku raja? Sepotong jalan saja hambamu ini berjalan ke seberang sungai Yordan bersama-sama dengan raja. Maka raja memberikan ganjaran yang sedemikian kepadaku. Biarkanlah hambamu ini pulang, sehingga aku dapat mati di kotaku sendiri, dekat kubur ayahku dan ibuku. Tetapi inilah hambamu Kimham, ia boleh ikut dengan tuanku raja. Perbuatlah kepadanya apa yang tuanku pandang baik. Lalu berkatalah raja, baiklah, Kimham ikut dengan aku. Aku akan berbuat kepadanya apa yang kau pandang baik, dan segala yang kau kehendaki daripadaku akan kulakukan untukmu. Kemudian seluruh rakyat menyeberangi sungai Yordan. Juga raja menyeberang setelah berpamitan dengan Barsilai dengan ciuman. Lalu orang ini pun pulanglah ke tempat kediamannya. Sesudah itu berjalanlah raja terus ke Gilgal, dan Kimham ikut bersama dengan dia.
Seluruh rakyat Yehuda bersama-sama, setengah dari rakyat Israel telah mengantarkan raja. Tetapi seluruh orang Israel datang menghadap raja dan berkata kepada raja, "Mengapa saudara-saudara kami, orang-orang Yehuda itu menculik raja dan membawa dia menyeberangi sungai Yordan dengan keluarganya dan semua orang Daud yang menyertai dia?" Lalu semua orang Yehuda menjawab orang-orang Israel itu, oleh karena raja kerabat kami, mengapa kamu menjadi marah karena hal ini? Apakah kami makan apa-apa atas biaya raja? Apakah kami mendapat keuntungan?" Tetapi orang-orang Israel itu menjawab orang-orang Yehuda, "Kami 10 kali lebih berhak atas raja, sebab sebagai anak sulung kami melebihi kamu. Mengapa kamu memandang kami rendah? Bukankah kami yang pertama-tama harus membawa raja ke kami kembali?" Tetapi perkataan orang-orang Yehuda itu lebih pedas daripada perkataan orang-orang Israel. Kebetulan ada di sana seorang Dursila bernama Seba bin Bikri, orang Benyamin. Ia meniup sangkakala serta berkata, "Kita tidak memperoleh bagian daripada Daud. Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masing-masing ke kemahnya, hai orang Israel." Lalu semua orang Israel itu meninggalkan Daud dan mengikuti Seba bin Bikri, sedangkan orang-orang Yehuda tetap berpaut kepada raja mereka, mengikutinya dari sungai Yordan sampai Yerusalem. Sampailah Daud ke istananya di Yerusalem. Lalu raja mengambil 10 gundik yang ditinggalnya untuk menunggui istana. Kemudian dimasukkannya mereka ke dalam sebuah rumah di bawah penjagaan. Ia memelihara mereka tetapi tidak dihampirinya. Mereka tetap terasing seperti janda sampai hari mati mereka. Berkatalah raja kepada Amasa, "Kerahkanlah bagiku orang-orang Yehuda dalam 3 hari, kemudian menghadaplah lagi kemari." Lalu pergilah Amasa mengerahkan orang Yehuda, tetapi ia menunda-nunda tugas itu sampai melewati waktu yang ditetapkan raja baginya. Lalu berkatalah Daud kepada Abisai, "Sekarang Seba bin Bikri lebih berbahaya dari kita daripada Absalom. Jadi engkau bawalah orang-orang tuanmu ini dan kejarlah dia, supaya jangan ia mencapai kota yang berkabuh, dan dengan demikian ia luput daripada kita." Lalu Yoab, orang Kreti dan orang Pleti, dan semua pahlawan keluar menyusul dia. Mereka keluar dari Yerusalem untuk mengejar Seba bin Bikri. Kemudian mereka sampai ke batu besar yang di Gibeon. Maka Amasa sudah tiba di sana lebih dahulu daripada mereka. Adapun Yoab mengenakan pakaian perang dan di luarnya ada ikat pinggang dengan pedang bersarung terpaut pada pinggangnya. Kemudian ia tampil ke muka, terjatuhlah pedang itu. Berkatalah Yoab kepada Amasa, "Engkau baik-baik saja, saudaraku?" Sementara itu tangan kanan Yoab memegang janggut Amasa untuk mencium dia. Amasa tidak awas terhadap pedang yang ada di tangan Yoab itu. Yoab menikam pedang itu ke dalam perutnya sehingga isi perutnya tertumpah ke tanah. Tidak usah dia ditikamnya 2 kali, sebab ia sudah mati. Lalu Yoab dan Abisai adiknya terus mengejar Seba bin Bikri. Kemudian dan seorang dari orang-orang Yoab tinggal berdiri di dekat mayat itu sambil berkata, "Siapa yang suka kepada Yoab dan siapa yang memihak kepada Daud, baiklah ia mengikuti Yoab." Pada itu Amasa terguling mati dalam darahnya di tengah-tengah jalan raya, sehingga orang itu melihat bahwa seluruh rakyat berdiri menonton. Bahkan disingkirkannya mayat Amasa dari jalan raya ke padang, lalu dihamparkannya kain di atasnya, karena dilihatnya bahwa setiap orang yang datang ke sana berdiri menonton. Setelah dijauhkannya mayat itu dari jalan raya, maka semua orang itu berjalan terus mengikuti Yoab untuk mengejar Seba bin Bikri.
Sebab telah melintasi daerah semua suku Israel menuju Abel Bet Makkah, dan semua orang Bikri telah berkumpul dan mengikuti dia. Tetapi sampailah orang-orang Yoab lalu mengepung dia di Abel Bet Makkah. Mereka menimbun tanah menjadi tembok terhadap kota ini, dan tembok ini merapat sampai ke tembok yang di luar, sedang seluruh rakyat yang bersama-sama dengan Yoab menggali tembok kota itu untuk meruntuhkannya. Lalu berserulah seorang perempuan bijaksana dari kota itu, "Dengar, dengar, katakanlah kepada Yoab, mendekatlah kemari, supaya aku berbicara dengan engkau." Maka mendekatlah Yoab kepada perempuan itu. Bertanyalah perempuan itu, "Engkaukah Yoab?" Jawabnya, "Benar." Lalu berkatalah perempuan itu kepadanya, "Dengarkanlah perkataan hambamu ini." Jawabnya, "Baik." Kemudian berkatalah perempuan itu, "Dahulu biasa orang berkata begini, baiklah orang meminta petunjuk di Abel dan di Dan, apakah sudah dihapuskan apa yang telah ditetapkan oleh orang-orang yang setia di Israel? Tetapi engkau ini berikhtiar membinasakan suatu kota, apalagi suatu kota induk di Israel. Mengapa engkau hendak menelan habis milik pusaka Tuhan?" Lalu Yoab menjawab, Jauhlah daripada aku untuk menelan dan memusnahkan. Bukanlah begitu halnya. Tetapi seorang dari pegunungan Efraim yang bernama Sheba bin Bikri telah menggerakkan tangannya melawan Raja Daud. Serahkanlah dia seorang diri, maka aku akan undur dari kota ini. Lalu berkatalah perempuan itu kepada Yoab, "Baik, kepalanya akan dilemparkan kepadamu dari belakang tembok ini." Kemudian masuklah pula perempuan itu dan berbicara kepada seluruh rakyat dengan bijaksana. Sesudah itu mereka memenggal kepala Sheba bin Bikri dan melemparkannya kepada Yoab. Yoab meniup sangkakala, lalu bersorak-soraklah mereka meninggalkan kota itu, masing-masing ke tempatnya. Maka pulanglah Yoab ke Yerusalem kepada raja. Yoab menjadi kepala atas segenap tentara Israel, dan Benaya bin Yehoiada menjadi kepala atas orang Kreti dan orang Pleti. Adoram menjadi kepala orang Rodi, dan Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara. Seya menjadi panitera negara. Sadok dan Abiatar menjadi imam. Juga Ira, orang Yair itu menjadi imam pada Daud. Dalam zaman Daud terdirilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah, karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Lalu raja memanggil orang-orang Gibeon dan berkata kepada mereka, "Orang-orang Gibeon itu tidak termasuk orang Israel, tetapi termasuk sisa-sisa orang Amori, dan walaupun orang Israel telah bersumpah kepada mereka, Saul berikhtiar membasmi mereka dan dalam kegiatannya untuk kepentingan orang Israel dan Yehuda." Lalu berkata kepada orang-orang Gibeon itu, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu dengan apakah yang kudapatkan penembusan, supaya kamu memberkati milik pusaka Tuhan?" Lalu berkatalah orang-orang Gibeon itu kepadanya, "Bukanlah perkara emas dan perak urusan kami dengan Saul serta keluarganya. Juga bukanlah urusan kami untuk membunuh seseorang di antara orang Israel. Tetapi kata Daud, apakah yang kamu kehendaki akan kuperbuat bagimu?" Sesudah itu berkatalah mereka kepada raja, "Dari orang yang hendak membinasakan kami dan yang bermaksud memusnahkan kami sehingga kami tidak mendapat tempat dimanapun di daerah Israel, biarlah diserahkan 7 orang anaknya laki-laki kepada kami, supaya kami menggantung mereka di hadapan Tuhan di Gibeon, di bukit Tuhan." Lalu berkatalah raja,
aku akan menyerahkan mereka." Tetapi raja merasa sayang kepada Mephiboset bin Yonatan bin Saul karena sumpah demi Tuhan di antara mereka, di antara Daud dan Yonatan bin Saul. Lalu raja mengambil kedua anak laki-laki Rispa binti Ayah yang dilahirkannya bagi Saul, yakni Armoni dan Mephiboset, dan kelima anak laki-laki Merab binti Saul yang dilahirkannya bagi Adriel bin Barzilai, orang Mehola itu. Kemudian diserahkannya lah mereka ke dalam tangan orang-orang Gibeon itu. Orang-orang ini menggantung mereka di atas bukit di hadapan Tuhan. Ketujuh orang itu tewas bersama-sama. Mereka telah dihukum mati pada awal musim menuai, pada permulaan musim menuai jelai. Lalu Rispa binti Ayah mengambil kain karung dan membentangkannya bagi dirinya di atas gunung batu. Dari permulaan musim menuai sampai tercurah air dari langit ke atas mayat mereka. Ia tidak membiarkan burung-burung di udara mendatangi mayat mereka pada siang hari, ataupun binatang-binatang di hutan pada malam hari. Ketika diberitahukan kepada Daud apa yang diperbuat Rispa binti Ayah, gundik Saul itu, maka pergilah Daud mengambil tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan anaknya dari warga-warga kota Yabes Gilead yang telah mencuri tulang-tulang itu dari tanah lapang di Betsan, tempat orang Filistin menggantung mereka ketika orang Filistin memukul Saul kalah di Gilboa. Ia membawa dari sana tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan anaknya. Dikumpulkanlah juga tulang-tulang orang-orang yang digantung tadi, lalu dikuburkan bersama-sama tulang-tulang Saul dan Yonatan anaknya di tanah Benyamin di Sela dalam kubur Kis ayahnya. Orang melakukan segala sesuatu yang diperintahkan raja, maka sesudah itu Allah mengabulkan doa untuk negeri itu. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya, lalu berperang melawan orang Filistin sampai Daud menjadi lesu. Isbi Benob, yang termasuk keturunan raksasa, berat tombaknya 300 shikal tembaga dan ia menyandang pedang yang baru, menyangka dapat menewaskan Daud. Tetapi Abisai, anak Seruya, datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya, kata mereka, "Janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama engkau." Sesudah itu terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu itu Sibkai, orang Husa, memukul kalah Saf, yang termasuk keturunan raksasa. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Yaareoregim, orang Bethlehem itu, menewaskan Goliat, orang Gat itu, yang gagang tombaknya seperti pesat tukang tenun. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gat, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Ia mengolokkan orang Israel, maka Yonatan, anak Simea kakak Daud, menewaskannya. Keempat orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad, sebab mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan diri dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku,
aku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau telah menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Sehingga sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku, banjir-banjir jahanam telah menimpa aku, tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di hadapanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berseru, dan Ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Tadi aku minta tolong masuk ke telinganya. Lalu bergoyang dan bergoncanglah bumi, dasar-dasar langit gemetar dan bergoyang, oleh karena menyala-nyala murkanya. Asap membubung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ia menengkukkan langit, lalu turun, kekelaman ada di bawah kakinya. Ia mengadai keruk, lalu terbang, dan tampak di atas sayap angin. Dan ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi pondoknya, air hujan yang gelap, awan yang tebal. Karena sinar kilat di hadapannya, bara api menjadi menyala. Tuhan mengguntur dari langit yang maha tinggi, memperdengarkan suaranya. Dilepaskannya panah-panah sehingga diserahkannya mereka, yakni kilat-kilat sehingga dikacaukannya mereka. Lalu kelihatanlah dasar-dasar laut, alas-alas dunia tersingkap karena hadirkan Tuhan, karena hembusan nafas dari hidungnya. Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah, daripada orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan adalah sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang, Ia menyelamatkan aku, karena Ia berkenan kepadaku. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Sebab segala hukumnya kuperhatikan dan dari ketetapannya aku tidak menyimpang. Aku berlaku tidak bercelah kepadanya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku berbelit-belit. Bangsa yang tertindas engkau selamatkan, tetapi matamu melawan orang-orang yang tinggi hati, supaya mereka kau rendahkan. Karena engkaulah pelitaku, ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan, dengan Allahku aku berani melompati tembok. Adapun Allah, jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita? Allah, Dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Juga kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, dan kebaikanmu telah membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Aku mengejar musuhku sampai mereka kupunahkan, dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Aku menghabiskan dan merumukkan mereka, sehingga mereka tidak bangkit lagi, dan mereka rebah di bawah kakiku. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku yang berbangkit melawan aku. Kau buat musuhku lari daripadaku, orang-orang yang membenci aku, mereka kubinasakan. Mereka berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang menyelamatkan.
Mereka berteriak kepada Tuhan, tetapi Ia tidak menjawab mereka. Aku menggeliling mereka halus-halus seperti debu tanah. Aku menumbuk mereka dan menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Dan Engkau meluputkan aku dari perbantahan bangsaku. Engkau memelihara aku sebagai kepala atas bangsa-bangsa. Bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku. Orang-orang asing tunduk menjilat kepadaku. Baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunya dengan gemetar. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan ditinggikanlah kiranya Allah, gunung batu keselamatanku. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah membawa bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, dan telah membebaskan aku daripada musuhku. Dan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari para penindas. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu ya Tuhan di antara bangsa-bangsa, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, sebab Daud dan anak cucunya untuk selamanya. Inilah perkataan Daud yang terakhir, tutur kata Daud bin Isai, dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, ia memerintah dengan takut akan Allah. Ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab Ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah Dia yang menumbuhkannya? Tetapi orang-orang yang di Ursila, mereka semuanya seperti duri yang dihamburkan. Sesungguhnya mereka tidak berpegang oleh tangan. Tidak ada orang yang dapat mengusik mereka, kecuali dengan sebatang besi atau gagang tombak, dan dengan api mereka dibakar habis. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud: Ishbal, orang Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia, Eliezer anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia datang bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang, padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Sesudah dia, Sama, anak Age, orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah di ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud menjelang musim menuai dekat Gua Adulam, sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refraim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Betlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud, dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketika pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin, mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada di dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud.
Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, "Jauhlah daripadaku, ya Tuhan, untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya?" Dan tidak mau meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Abisai adik Yoab, anak Seruya, dialah kepala ketiga 10 orang itu. Dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang mati ditikamnya. Ia mendapat nama di antara ke-30 orang itu. Bukankah ia yang paling dihormati di antara ke-30 orang itu? Memang ia menjadi pemimpin mereka, tetapi ia tidak dapat menyamai triwira itu. Selanjutnya, Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kabsel. Ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Pula ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya. Di tangan orang Mesir itu ada tombak, tetapi ia mendatanginya dengan tongkat, merampas tongkat itu dan dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Itulah yang diperbuat Benaya bin Yoyada. Ia mendapat nama di antara ke-30 pahlawan itu. Di antara ke-30 orang itu ia paling dihormati, tetapi ia tidak dapat menyamai triwira, dan Daud mengangkat dia mengepalai pengawalnya. Asael, saudara Yoab, ada di antara ke-30 orang itu. Selanjutnya, Elhanan bin Dodo dari Bethlehem, Sama orang Harod, Elikah orang Harod, Hales orang Palti, Ira anak Ikes dan Tekoa, Abiezer orang Anatot, Mebunai orang Husa, Salmon orang Ahohi, Marahai orang Netofa, Haleb anak Baana orang Netofa, Itai bin Ribai dari Gibea orang Benyamin, Benaya orang Piraton, Hidai dari lembah-lembah Gaas, Abialbon orang Bet Araba, Asmawet orang Bahurim, Eliahba orang Saalmon, Yasyen orang Guni, Yonatan anak Sama orang Harari, Ahiam bin Sarar orang Harari, Elifelet anak Ahasbai orang Maaka, Eliam anak Ahitofel orang Gilo, Hesrai orang Karmer, Perai orang Arbi, Yigal bin Natan dari Soba, Bani orang Gad, Selek orang Amon, Naharai orang Berot, pembawa senjata Yoab anak Seruya, Ira orang Yetri, Gareb orang Yetri, Ura orang Het, semuanya 37 orang. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Lalu berkatalah raja kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia, jelajahilah segenap suku Israel dari Dan sampai Beersheba. Adakanlah pendaftaran di antara rakyat supaya aku tahu jumlah mereka. Lalu berkatalah Yoab kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu menambahi rakyat 100 kali lipat daripada yang ada sekarang, dan semoga mata tuanku raja sendiri melihatnya. Tetapi mengapa tuanku raja menghendaki hal ini? Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab dan oleh para panglima tentara. Maka pergilah Yoab dan panglima tentara itu atas perintah raja untuk mengadakan pendaftaran di antara bangsa Israel. Mereka menyeberangi sungai Yordan, lalu dari Aroer dan dari kota yang terletak di tengah-tengah lembah ke arah Gad dan Yaser. Kemudian sampailah mereka ke Gileal dan ke Kades di negeri orang Het. Selanjutnya sampailah mereka ke Dan, dan dari Dan mengambil jurusan Sidon. Kemudian sampailah mereka ke tempat yang berkubu
Tirus dan ke segala kota orang Hewi dan orang Kanaan. Akhirnya tibalah mereka di bagian selatan Yehuda di Beersheba. Setelah mereka menjelajah seluruh negeri itu, sampailah mereka ke Yerusalem setelah lewat 9 bulan dan 20 hari. Lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Kepada orang Israel ada 800.000 orang yang perangnya yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda itu ada 500.000. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyatnya. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang ya Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." Setelah Daud bangun daripada waktu pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad, "Pelihat Daud kedemikian, pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuharapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu." Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, "Akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu, atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbalah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku." Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku. Biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Lalu jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai Beersheba, 70.000 orang. Ketika malaikat menguncungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, "Cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu." Pada waktu itu malaikat Tuhan itu ada dekat tempat pengirikan Araunah, orang Yebus, dan berkatalah Daud kepada Tuhan ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu, "Demikian, sesungguhnya aku telah berdoa dan aku telah membuat kesalahan, tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku." Pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, "Pergilah, dirikanlah mazbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Araunah, orang Yebus itu." Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad seperti yang diperintahkan Tuhan. Ketika Araunah menjenguk dan melihat raja dengan pegawai-pegawainya mendapatkannya, pergilah Araunah keluar lalu sujud kepada raja dengan mukanya ke tanah. Bertanyalah Araunah, "Mengapa tuanku raja datang kepada hambanya ini?" Jawab Daud, "Untuk membeli tempat pengirikan ini daripadamu dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat." Lalu berkatalah Araunah kepada Daud, "Baiklah tuanku raja mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran, dan eretan-eretan pengirik dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Semuanya ini ya raja, berikanlah Araunah kepada raja." Araunah berkata pula kepada raja, "Kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu." Tetapi berkatalah raja kepada Araunah, "Bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya, sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa." Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 shikal perak. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel.